Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuat fitur upload atau register yang bisa kita nanti masukin username, password, dan masukin gambar. Jadi di sini kita akan coba membuat seperti membuat akun. Jadi nanti username, password, dan gambar akan masuk ke dalam database. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu XAMPP control panel dan kita buat database terlebih dahulu. Ini database yang sudah saya buat. Nah, oke. Kita langsung masuk aja. Jadi yang pertama kita membuat halaman utamanya dulu, index.php. Nah, kita buat form untuk login dan register seperti itu. Jadi kita buat di sini login, misal login. Kita buat form login.php. Nanti kita arahkan dia ke sini untuk metode loginnya seperti itu. Kita arahkan dia ke sini menggunakan metode post. Nah, itu. Lalu kita buat formnya seperti biasa. Yang ini yang pertama, yang untuk username. Kita buat untuk username. Kita beri tag BR supaya dia pindah ke bawah. Input, type-nya text, tambahkan ID di sini. Seperti membuat form pada umumnya. Dan di sini kita tambahkan required. Jadi untuk memasukkan username ini harus diisi seperti itu. Itu pula dengan password. Kita beri nama isinya password. Ini juga sama, input type-nya password, lalu ID password, lalu name password. Oh ya, lupa requirednya. Nah, lalu tag PR. Lalu kita tambahkan button yang kasih type. Kita kasih type submit. Misalnya submit atau login, terserah, bebas. Ini jika kondisi kita sudah membuat akun. Jadi kalau misalkan udah buat akun, kita tinggal login aja. Tapi kalau belum, kita akan arahkan dia untuk membuat akun. Kita arahkan nanti dia ke register.php. Lalu kita buat tombol register. Dia akan membuat akun terlebih dahulu, baru login. Dia akan buat akun dulu, register, diarahkan ke register.php, lalu membuat akun, baru kembali lagi ke sini untuk login. Oke. Selanjutnya kita akan membuat form untuk registernya. Ini kan kita sudah membuat form login, kita pindah ke halaman register, kita buat form juga di sana. Tuh, kita buat folder HTML lagi, folder PHP yang isinya HTML. Nah, kita kasih nama di sini register. H1 register. Kita bikin form lagi. Form nanti ini akan saya beri arah atau saya ini formnya ini berdasarkan register proses gitu, register proses. Jadi nanti untuk proses registernya akan diproses di halaman yang berbeda, jadi ada validasi dulu di sana buat dia masuk ke database atau password atau username-nya sesuai atau tidaknya, nanti diproses di sana. Ya, lupa ini metode belum. Metode post, lalu type multipart form data. Oke. Lalu sisanya sama, kita buat tabel lagi untuk username yang isinya username, lalu input type-nya text, lalu ID-nya username, lalu name-nya username juga, di file. Lalu buat label lagi, buat password, isinya password.
Lalu kita inputkan lagi, input type-nya password, ID-nya juga password, name juga password, salah, dan juga require itu. Oh ya, TPR lupa ya, supaya dia turun dulu. Juga ya, rapi. Lalu karena di sini saya akan memasukkan untuk uploadnya, yaitu apa namanya, memasukkan gambar atau foto profil. Di sini saya akan memasukkan 2 foto profil contoh. Bisa diganti atau nanti di styling segala macam, itu bebas. Cuma di sini saya untuk yang simple aja. Saya akan coba untuk multiple submit. Jadi dia bisa nge-submit 2 foto dalam 1 kali klik seperti itu. Kita buat di sini profile picture 1. Lalu kita kasih juga profile picture 1. Nah, selain itu di sini saya juga akan memberi validasi bahwa untuk gambar yang diupload ini hanya bisa berekstensi JPG dan maksimal 500 KB dan ukurannya juga 1250 kali 1500 pixel. Nah, itu untuk syarat yang nanti bakalan kita tambahin. Syarat supaya bisa divalidasi nanti. Oke, lanjut input type file. Ini buat kita masukin fotonya, profile picture 1. Ini untuk yang foto profil yang pertama dulu ya, profile picture 1 sama name profile picture 1. Tambah ini. Lalu mana ini? Oh ya, accept image slash JPG. Ini untuk menerima gambar yang berupa JPG aja. Kayak oke. Nah, untuk yang foto profile picture yang 2 juga kita sama seperti ini, cuma kita ganti. Jadi foto profile picture 2 ininya syaratnya juga sama, cuma ininya diganti. Nah, saya cek dulu. Harusnya udah aman sih ya, harusnya udah aman. Lalu kita tambahin button type submit, name submit. Oke, salah, submit. Itu untuk form register. Jadi setelah dari indeks ini, misal kita membuat akun, diarahkan ke register.php, masuk sini. Itu untuk membuat akun. Oke, selanjutnya adalah untuk memproses register ini, kita buat file yang sesuaikan namanya dengan formation itu, yaitu register process.php. Nah, di sini kita akan membuat validasi untuk file yang nanti akan dimasukkan, berupa gambarnya harus yang berapa tadi, JPG dan segala macam itu kita atur di sini. Kita sambungin dulu dengan database yang sudah kita buat. Nah, kita buat koneksi, username, root, password, kosongin, lalu DB name atau database name-nya kita kasih dia data user, soalnya sesuai dengan database yang saya buat, maksudnya bisa disesuaikan aja. Nah, untuk ngecek apakah koneksinya ini berhasil atau tidak, kita tambah di sini if $count kayak gini.
dan kasih pesan connect. Setelah connection failed, titik 2, lalu kita tambah di sini titik $con. Nah, salah lagi coy. $, oh enggak, oh iya ya, salah, connect error. Nah, error. Oke, lanjut. Itu buat ngecek. Nah, selanjutnya untuk memproses data yang disubmit dari form, kita buat di sini if server request method pakai petik 2, nah, request method sama dengan post method sama dengan post. Oke, udah. Lalu kita inisialisasi username-nya $post, lalu isinya username dan passwordnya juga sama, password method post isinya password titik koma. Oke, lalu selanjutnya kita akan memeriksa file yang di-upload apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak, seperti itu. Mari kita buat di sini if iset karena di sini salah typo, iset files khususnya profile pictures apakah dia profile pictures. Oke, profile agak lagi ya visinya pictures sama dengan method files. Nah, lalu isinya profile pictures tempat titik koma. If ini kita memastikan bahwa file yang diunggah itu berjumlah 2. Jika kita hanya mengunggah salah satu file, maka akan menimbulkan pesan, misalkan seperti pesan Anda harus mengunggah 2 file, seperti itu. Nah, kita count profile pictures, kita hitung profile pictures-nya apakah ada 1 atau 2 sesuai persyaratan atau tidak, seperti itu. Nah, maka kita keluarkan pesan Anda harus mengunggah 2 file gambar, bisa. Lalu exit. Oke, itu untuk menghitung apakah gambarnya yang diunggah sesuai atau tidak, apakah ada 2 atau cuma uploadnya cuma 1, kayak gitu. Nah, lanjut, kita buat lagi di bawahnya. Bentar, kan udah ya. Selanjutnya kita periksa periksa setiap file yang diunggah, apakah itu nama, ukuran dan tipenya itu apa, sama atau enggak, kayak gitu. Misalkan for each. Ntar ini ada error apa nih? Ini ya. Ntar nanti bisa dipercepat. Kita cek buat buat ngecek ya, pokoknya ngecek persyaratannya apakah sesuai atau enggak. Ini as index berubah menjadi mp9 itu. Lalu kita periksa satu-satu dari kita buat variabel baru, profile
picture name dengan profile picture name, lalu $index. Nah, copy lalu kita ganti aja ini supaya cepat menjadi size kita ganti jadi size dan type. Oke. Kita bakal coba buat ngecek apakah jenis filenya itu JPG atau enggak. Kita buat di sini variabel allowed type atau file yang diperbolehkan. If kita ini profile pic type sama allow type seperti itu, tambah kita tampilkan hanya file JPG saja. Exit. Nah, itu untuk memeriksa tipe file. Selanjutnya kita akan memeriksa ukuran file. If panggil lagi variabel profile pictures. Oh, salah, pic size ya, harusnya pic size. Misalkan di sini saya tidak ingin profil gambar yang diupload tidak lebih dari 500 KB. Nah, sip. Lalu kita tampilkan jika gambar yang diupload lebih dari 500 KB. Ukuran file terlalu besar. Oh ya, lupa ini titik koma belum. Nah, exit. Oke. Selanjutnya kita periksa jika periksa resolusi filenya, ukuran lebar dan tingginya sudah saya sesuaikan, yaitu 1250 x 1500 pixel. Kita di sini buat variabel lagi image info, lalu get image size. Nah, terus kita panggil variabel tmp name. Nah, if ke image info ini untuk tingginya dulu ya, tingginya 1250 cukup ya harusnya. Lalu satu lagi buat lebarnya atau kebalik ya, itu pokoknya gitu deh, ntar nanti kita cek. Nah, ininya kita set di 1500 pixel. Nah, jika tidak sesuai kita tampilkan ukuran foto terlalu besar, misal ukuran foto tidak sesuai. Lalu kita exit. Nah, ini untuk mengecek error ya. Sebentar, ini ada yang error. Harusnya agak benar. Nah ya, udah nge-lag ternyata. Lalu selanjutnya kita akan menyimpan foto tersebut di dalam direktori kita. Kita buat dulu direktorinya di sini. Di sini saya buat direktorinya namanya upload.
upload deh, karena yang foto yang di uploadnya bakal banyak. Nah, kita rapiin dulu. Nah, kita panggil lagi di sini. Kita buat variabel baru ya, profil picture name 1. Ini untuk yang foto profil yang pertama. Profile pictures name dan ini. Nah, lalu kita buat lagi satu lagi profile picture name 2 kan $profile pictures samain. Bentar, agak ngelag ya. Name 1. Lalu selanjutnya kita masukkan foto tersebut ke dalam database kita menggunakan ini. Kita buat variabel SQL insert into, kita buat kita sudah membuat tabel ya, tabelnya namanya tabel user, jadi kita tinggal masukin aja ke tabel user yang isinya ada username, lalu ada password, lalu ada profil picture. Di sini saya bagi menjadi 2, jadi ada profil picture 1 dan profil picture 2. Nah, itu sorry, ya benar. Nah, value, lalu kita panggil lagi variabel username, variabel password, variabel profil picture 1 dan mana belum ditulis nih. Nah, profil picture 2. Nah, koma, jangan ke error. Oke, selanjutnya kita jika registernya berhasil, jika registernya berhasil, maka akan diarahkan ke halaman index buat login lagi. Kita buat di sini if query, lalu panggil lagi SQL, kondisinya true. Lagi ya, true, maka kita keluarkan pesan registrasi berhasil, lalu kita arahkan menggunakan header location, kita arahkan ke index.php. Oke, ini jika kondisinya true. Namun jika kondisinya false, tambah di sini kita kita keluarkan pesan error. Nah, kita keluarkan pesan error, lalu tpr kasih ini. Saya cukup nge-lag nampaknya kalau misalkan saya record kayak gini. Oke, ini ada error. Udah aman ternyata. Udah nggak error. Lalu kita buat lagi di sini else. Gambar yang diuploadnya cuma 1. Kita keluarkan pesan upload 2 gambar. Jika hanya
upload 1 gambar maka akan keluar pesan mohon upload 2 gambar seperti itu. Oke. Hapus. Salah. Error nampaknya. Ternyata tadi kurang titik koma nampaknya. Saya sudah nyari kemana-mana, ternyata cuma kurang titik koma. Baik, kita lanjutin. Ini udah ya buat proses buat registernya udah saya buat untuk memvalidasi size, tipe, lalu ukurannya untuk divalidasi terlebih dahulu, dan jika berhasil maka akan lanjut, dan kalau enggak maka menampilkan pesan-pesan ini, apakah itu filenya bukan JPG atau filenya terlalu besar atau fotonya tidak sesuai. Nah, selanjutnya kita buat kita buat loginnya. Kita buat login.php. Nah, kita buat ini PHP lagi. Kita mulai dengan session start. Sebenarnya kalau membuat koneksinya dibuat satu file bisa, cuma di sini saya membuat koneksinya masing-masing ya. Sebetulnya kalau ini tinggal menggunakan include ya, jadi tinggal masukkan file koneksinya saja. Cuma saya di sini membuat satu-satu, jadi supaya nggak pusing, walaupun memang agak ribet. Lag. Oke, supaya kelihatan maksudnya dia nyambung kemana. Nah, sama kayak yang tadi, kita sama buat ngecek lag. Nah, buat ngecek koneksinya sama kayak yang tadi. Kita copy aja lah biar cepat. Mana sih? Nge-lag juga kayak guys. Nampaknya nge-lag ini PC saya. Nah, kita copy aja nih biar cepat. Ke sini. Nah, oke. Lanjut, kita akan memproses data yang disubmit, alias data yang udah ada di dalam database. Kita karena posisinya di sini kita udah register, udah membuat akun, username. Jadi di sini kita tinggal ngambil aja sebenarnya yang ada di dalam database. Bentar. Username dan password pakai metode post juga. Password. Oke. Lalu kita meriksa keberadaan username dan passwordnya di dalam database kita. Sorry, bentar. Nah, agak nge-lag soalnya. Select bintang font. Nama tabel kita, tabel user yang dimana where username yang sesuai dengan variabel username dan password sesuai dengan variabel password. Titik koma, jangan lupa. Ternyata tadi error gara-gara kurang titik koma. Lanjut, result hasilnya. Udah kita periksa ya buat keberadaan username-nya apakah ada atau tidak. Selanjutnya kita akan membuat apabila loginnya berhasil. Jika loginnya berhasil, kita panggil lagi result. Ngelag. Nah, 6 rows kurang dari 0, maka session. Nah, username. Waduh, ngelag. Username sama dengan $username.
saya nge-lag nampaknya. Nah, udah aman PC-nya. Lanjut, jika login berhasil maka akan diarahkan pakai header location ke dashboard. Nah, ini buat dashboardnya nanti kita bikin. Dan jika tidak berhasil atau loginnya gagal, maka keluarkan pesan login gagal. Oke, lalu kita tutup titik koma. Nah, error kan, aman, sip. Ini buat proses loginnya kayak gitu. Dia bakalan ngecek dulu database-nya, lalu setelah ngecek database dia ngecek username dan passwordnya yang ada di dalam database yang sudah tadi kita masukkan saat register, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat page buat dashboard. Ini buat tampilan jika kita sudah berhasil login. Dashboard. Nah, di sini saya pakai style atau CSS yang eksternal ya. Oke deh, kita buat dulu isinya. Nah, if class, kita buat class, kita kasih nama apa ya, container. Oke. Isinya kita pakai H1 dashboard. Nah, di sini kita tambahin kode PHP session start. If ada lagi nih, set session. Nah, session username atau username-nya betul, maka dia akan diarahkan ini maksudnya yang tadi ya, dari dari indeks PHP. Kalau dia benar, dia diarahin ke sini. Location index.php exit. Nah, ini masih error karena belum kita tutup. Username session sama dengan kita panggil lagi session. Malah gak enak nih. Session username. Nah, oke. Nah, di sini sebetulnya kalau masukin lagi kalau kita masukin lagi untuk koneksi agak ribet sebenarnya. Cuma di sini untuk saya ngecek aja, jadi saya masukin koneksinya secara manual. Kita panggil lagi server name. Sebetulnya bisa juga sih kalau kalau kita panggil pakai include. Nah, berarti kita udah masih bawa semua file ini yang ada di sini nyambung ke satu database yang sama. Salah, harusnya nulis kayak gini ya. Ini username aja, username, password, dan db name. Nah, kita copy aja lah. Kita copy biar cepet. Copy. Lalu kita panggil SQL buat variabel SQL di sini juga. Select tentang
kayak tadi, bukan from. Nah, dari tabel user dia nyari username sama dengan username session, dan hasil atau result dalam query dan SQL. Nah, oke, lanjut. If result rows, itu agak ngelag ya, rows kayak tadi sama ini buat nampilin, maka kita buat variable row yang isinya hasilnya, dan pakai kata sok. Nah, pakai kata sok jadi 2. Nah, ini lalu kita tutup PHP-nya. Nampaknya ada yang error ini, apa yang kasih peringatan, apa tuh? Oh iya. Nah, kita kurang modular ya, saya lupa. Kita buat nampilin di kelas profil info, misal di sini namanya itu profil info, untuk label user name, lalu expand untuk ini PHP-nya manggil kolom username. Kita keluarkan di sini kolom username yang ada di dalam database. Jadi dia nanti manggil username yang mana sesuai kita login sebagai siapa. Lalu tutup. Oke, untuk profil info sudah beres. Lanjut kita buat lagi di ini aja, copy aja ya. Nah, copy untuk profil picture picture 1 misal 1. Nah, ininya tinggal kita ganti menggunakan profil picture 1. Oh, ini bukan pakai text berarti ya, soalnya kita mau nampilin gambar, berarti pakai image ya, lupa. Image yang ngambil dari folder upload ini, yang kita masukin tag PHP sini, PHP, baru kita panggil kolom yang mau kita panggil, yaitu profil picture 1. Nah, kita buat manggil profil picture 1, kita tutup, lalu altnya kita ganti pakai profil picture 1 ini ya. Nah, harusnya benar sih. Oke. Nah, kita buat ini aja, copy ya. Kita copy, pindahin ke bawah, kita tinggal ganti aja jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2. Supaya rapih, kita tambah tag BR di sini. Nah, oke, buat tampilan saya rasa harusnya udah aman ya. Selanjutnya kita buat jika data penggunanya nggak ketemu gitu. Data pengguna tidak ditemukan, misal tidak ditemukan. Oke, ini ada error karena belum kita tutup kayaknya. Ntar
kita close dulu. Close titik koma, lalu kita tutup. Nampaknya masih error karena ini di sini nggak ya. Bentar. Ini masih error. Kita coba cari solusinya dulu. Kita lihat di sini syntax error. Oke, jadi setelah kita membuat halaman dashboard dan jika login berhasil, maka akan menampilkan yang sesuai yang dengan ada yang database, sedangkan jika tidak maka data pengguna tidak ditemukan. Ini untuk upload mungkin sudah selesai ya. Mari kita coba cek. Di sini saya akan coba untuk mengupload 2 gambar. Misal saya buat user 2, misal passwordnya 1 2 3 4 5 misal. Ini fotonya ini dua foto sekaligus. Nah, itu tandanya kita sudah berhasil untuk register. Lalu kita masuk saja di sini sama dengan seperti yang tadi sudah kita buat. Login, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini berhasil mengupload 2 gambar itu dan masuk juga di dalam database. Nah, itu contoh kita buat lagi, misal user 3, passwordnya 1 2 3 4 5 6. Fotonya sama juga karena saya tidak ada foto lain yang ukurannya pas dengan persyaratan ini. Kita masuk user 3 1 2 3 4 5 6, login. Nah, maka ini adalah data si user 3 dan sudah masuk juga di database seperti itu. Nah, sekian untuk kesempatan untuk upload. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.